Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yatina Jayani Suryano, NIM 2019-20.056. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem peradilan yang saya cita-citakan untuk mewujudkan nilai Pancasila di negara Indonesia dengan tema cita-cita saya yaitu memiliki sistem peradilan yang menciptakan rasa aman, damai berdasarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan yang pertama yaitu sistem nilai khas peradilan pidana Indonesia secara konkret memang tidak dapat dilihat secara nyata, tetapi secara jiwanya atau cara perasaan hukum yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang multimajmuk dapat dirasakan bukan sebagai suatu kebutuhan, tetapi harus dinyatakan dalam pelaksanaan peradilan sebagai suatu sistem. Dengan adanya contoh kasus pemberian sanksi terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Secara harfiah, sistem diartikan sebagai sebuah kesatuan yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari beberapa hubungan saling berhubungan. Adapun menyeluruh yang terdiri dari beberapa peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Keduanya membentuk sinergi di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Dalam prosesnya diperlukan suatu peradilan. Peradilan diartikan sebagai pelaksanaan hukum dalam hal konkret berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas pengaruh siapapun. Cara memberikan putusan yang bersifat mengikat bertujuan mencegah. Contoh kasus yang sudah terjadi yaitu pada 21 Oktober, yaitu korban dugaan pemerkosaan Kapolsek Parigi sering menangis histeris, kontra 90% kasus pelanggaran oleh polisi tidak ada penindakan, yaitu dengan keterangan surat telegram yang memerintahkan Kapolri yang memerintahkan seluruh Kapolda menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggotanya yang melanggar aturan etik yang dianggap tidak cukup untuk mengidentifikasi. Kasus yang kedua adalah penegasan mengenai protokol prokes COVID 2019 yang pada kegiatan PPKM pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa maupun di Bali, yaitu dengan memberi sanksi tegas pelaksana kebijakan PPKM kepada pelanggar protokol prokes sebagai efek jera, memastikan siap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas tanpa pandang bulu, serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberi efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya. Langkah-langkahnya yaitu menggelar operasi justisi penegakan hukum kedisiplinan PPKM dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid, kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, dan pengadilan. Kesimpulannya itu yang saya simpulkan yaitu nilai-nilai yang dapat dalam Pancasila kelima ini yaitu keadilan. Jadi semuanya harus adil, tegas, tidak beda-bedakan maupun si kaya maupun si miskin, semuanya itu harus adil. Di sini memaknai sebagai pelakuan pemenuhan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memihak serta melihat nilai-nilai serta kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat terhadap kondisi sistem peradilan Indonesia yang dilakukan bahwa belum bisa menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, nilai-nilai Pancasila yang termaktub di dalamnya.
Kehadiran nilai-nilai Pancasila mempunyai posisi penting pada penegakan hukum pidana agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, reformasi hukum yang dituangkan dalam sebuah kebijakan harus tetap berkaca kepada moral yang hidup, tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat supaya nilai-nilai baik, perilaku bagus dan tertanam dalam pembangunan hukum dan dapat menegakkan hukum yang benar dan mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.